saya baca di dalam buku Religion of Files, Yesus itu kan lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi ya, dan wafat sekitar tahun 29 Masehi. Nah, sementara Paulus dan Barnabas memberi nama Kristen terhadap agama yang mereka bentuk itu kan sekitar tahun 42 Masehi. Ini antara Bang, itu berarti sekitar 13 tahun kan, 42 dikurang 29 ke 13. Setelah Yesus mati kan, baru muncul agama Kristen, bentukan Barnabas dan Paulus di dalam kitab suci Itu agama. bukan bentukan, kembali lagi Bang, itu bukan bentukan Barnabas dan Paulus, tapi mereka dipanggil seperti itu, maka saya sudah terbiasa mereka dengan kata-kata itu Kristen. Ya udah nggak masalah gitu. Karena Kristen artinya pengikut Yesus Kristus gitu Bang. Nah, Kristus yang mana Bang yang Anda ikutin? Yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan sekarang ini akan datang kembali menjemput umatnya. Itu Kristus yang itu Bang yang kami sembah. Oh gitu. Jadi bukan Yesus anak Maria ya, karena kalau Yesus anak Maria itu kan hanya diutus untuk bagi domba-domba tersesat bagi Bani Israel aja. Sementara kalau Nama ibu Yesus itu di saat dia di dunia namanya Maria. Itu Bang. ya, Abang percaya kepada Yesus kan? Iya, Yesus yang adalah Kristus orang Nazaret itu yang mati Nah, kalau Abang yang percaya mati dan Yesus, bangkit. menurut Abang nih, menurut Abang, Yesus itu diutus untuk bagi Bani mana? Bagi Yesus sendiri, dia katakan bahwa aku hanya diutus bagi orang-orang Israel saja. Namun, Bang, bentar belum kelar itu, Bang. Namun, itu kan konteksnya ada perempuan yang kalau nggak salah perempuan Samaria yang ingin anaknya disembuhkan. Lalu Yesus katakan bahwa anjing-anjing tidak layak, tapi aku hanya diutus untuk bangsa-bangsa atau orang Yahudi atau orang Israel begitu. Namun perempuan ini dengan iman dia mengatakan bahwa anjing-anjing pun memakan remah-remah roti. Jadi Bang, kalau mau disingkatkan ya, kami itu bukan untuk kami Yesus datang, tapi kami pun seperti kalau misalkan ambil konteks ini, maka kami pun seperti anjing-anjing yang memakan remah-remah ini Bang. Gitu Bang. Apakah setelah anaknya si Tidak wanita ada yang Samaria ini ketemu dengan Yesus, bukankah roti itu seperti itulah ya kata-katanya ya. Nah, apakah dia Iya. ini si anjing ini menjadi domba atau tetap menjadi anjing? Setelah Yesus berkata, "Besar Puji Tuhan imanmu akan Ibu." bilang begitu. Ayo, bagaimana? Puji Tuhan Ya, akan silakan. bilang begitu. Nah, Silakan Anda jelaskan. untuk menjadi domba itu ada tertulis begini. Mereka bukan lagi ciptaan yang lama, melainkan mereka udah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi di dalam Yesus, kita orang-orang percaya ini nanti akan kita diajarkan bagaimana jalan Tuhan itu. Lalu setelah itu kita dibaptis menerima Roh Kudus. Disitulah kita sudah dilahirkan kembali. Tapi Lahirkan kan kembali menjadi ciptaan yang baru, Bang. Nah, ya, ciptaan tapi yang kan baru itu di inilah Roma proses dari. tapi kan itu di Roma, Bang. Di Iya, Galatia 3, Bang. ini ciptaan yang baru ini, Bang. Inilah yang dari anjing-anjing menjadi domba, Bang. Kita udah bukan lagi Maksudnya makhluk lama, jadi kita anjing udah menjadi makhluk domba itu baru. gimana? Aduh. Maksudnya Iya, tadinya karena Abang kita ini udah menjadi anjing terus domba menjadi Tuhan, domba Bang. gitu. Gimana sih? Coba Kita udah menjadi jelaskan Tuhan, pelan-pelan. menjadi domba. Jadi domba-dombaku mengenal suaraku, Kan kata ini Kak, Yesus. kebacakannya. Gitu, Tidakkah Bang. pantas mengambil roti dari mulut anak-anak dan melemparkannya kepada anjing? Wanita itu segera menjawab, "Engkau benar, Guru, tetapi anjing pengemis memang mendapat sisa-sisa makanan dari meja tuan." Iya, tepat. Yesus pun mengalah, "Oh perempuan, imanmu Maksudnya dia itu Maksudnya gimana nih? serigala berbulu. Mungkin maksudnya serigala berbulu Itu dia. domba mereka. Oh, salah itu, Bang. Salah, Bang. Bukan begitu maksudnya, Bang. Salah. Gimana tuh, gimana? Kan udah saya katakan ya, Bang. Itu udah menyangkut konsep bagaimana diubahkan seorang manusia itu diubahkan. Ini kan kita nggak mungkin lah bicara kalau bicara anjing lalu manusia itu jadi anjing. Kita kan hanya berbicara konsep ya, di mana itu diumpamakan anjing dan ketika dia menjadi domba artinya dia udah diperbaharui, Bang, gitu. Nah, dalam konsep kami Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali, begitu. Nah, kata kelahiran kembali inilah yang kami pegang, Bang. Dimana ketika kami lahir kembali, kami ini bukan lagi anjing-anjing itu, tapi kami menjadi domba-domba ini karena kami menjadi manusia baru, ciptaan baru, gitu, Bang. Itu sesuai dengan apa yang Lah tertulis, iya, Bang. makanya kan Gitu. jadi Waduh. Kristen itu serigala berbulu. Enggak. Domba Anda sendiri Beda, yang beda, Bang. menceritakan. Beda. Jadi Loh, gini, Anda yang memang ada orang menceritakan yang dari belum berubah, Bang. dari anjing menjadi domba, jadi serigala berbulu. Nah, itu salah, Bang. Domba lanjut. Ada Anda orang menjelaskan yang sendiri kok. ada orang yang gini, Bang. Misalkan ya, untuk menjinakkan anjing atau menjinakkan serigala itu dikurung. Dia jadi baik gitu. Tapi dia masih serigala gitu. Nah, di dalam konsep kami bukan seperti itu, tapi diubah. Memang betul-betul lahir kembali dan kelahiran barunya ini sebagai domba. Begitu. Itulah perubahannya, Bang, lahir kembali.
Gitu Bang, kurang lebih. Ini berarti Anda ini menolak Yesus Bang ya? Maksudnya Ya, konteksnya ya. Betul ya, Enggak, menolak Bang. Yesus ya. Enggak Bang, siapa bilang masa Ini menolak ini ini Yesus? ini. Karena gini Bang, ini kan saya baca dalil nih Bang. Kalau yang dinamakan apa namanya? Ini kan Galatia Bang ya. Galatia 3 25 sampai 28 nih kita baca ya. Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh penjaga itu. Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus, nah katakan dibilang gini kan ya, melalui baptisan menurut Abang tadi, nah mengalami kehidupan rohani yang baru sehingga sifat-sifat Kristus sendiri seakan membungkus kita seperti pakaian baru. Dengan percaya penuh kepada anak Allah, kita semua menjadi anak-anak Allah, artinya bukan hamba lagi. Jadi kita sama-sama saudara seiman, tidak pantas membeda-bedakan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, atau antara budak dan bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan, sebab kita Iya, semua betul. menjadi satu karena bersatu dengan Kristus Yesus, begitu ya. Ya. Nah, Apa-apa kira-kira yang salahnya di situ? tidak ada yang salah. Kira-kira Galatia ini buatan siapa? Itu tulisan setahu saya Paulus ya. Ah, itu tulisan Paulus. Berarti bukan Yesus ya? Ya itu kan Galatia Bang. Kan kalau misalkan kita bicara mengenai Firman Tuhan bukan? apa? Firman Tuhan Oh bukan? ya, kalau bicara firman Tuhan ya, itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Yakin? Berarti Abang menentang Mereka juga tidak ya? ada- Bisa tolong dibacakan ini? Kenapa? 2 Korintus 11:17. Lalu apa itu? Apa yang Baca aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermuda. Kenapa? Bang? Nah, bukan firman Tuhan kata Paulus. Terus gimana dong? Berarti sebagai Iya, orang Bang. yang bodoh. Berarti Abang ikut Enggak, siapa? Ikut itu Paulus atau cara ikut dia Yesus untuk nih? itu cara dia untuk merendahkan diri. Dan kita lihat konteks ketika dia berbicara. Bang. Halo. Iya, halo. Ini dari tadi kalian bahas-bahas tentang konsep nggak jelas. Coba gue mau beri pertanyaan untuk Bang Snail yang lebih simpel. Kalian bertanya itu terus. Sorry, saya hostnya. Anda Kristen atau Muslim? Tiba-tiba. Saya Muslim, tapi kalian Iya. bertanya-tanya soal itu terus. Sudah Ya, bukan saya sapa dengar. dulu lah hostnya. Sapalah dulu hostnya. Ya, Sabarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan saya lagi ngobrol sama Bang Snail nanti gitu ya gantian ya. Ya silakan. Agak gimana gitu, agak kurang di mana gitu jadinya. Silakan. Ya silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oke, saya yang bertanya. Iya silakan. Gimana kalau ada korban bully yang depresi sampai hilang akal, terus dia meninggal dalam keadaan udah nggak percaya Tuhan, lalu sang pelaku ini sempat bertobat. Nah, pertanyaan Thank you, Nanya apa? Lanjutkan yang tadi aja, biar fokus yang tadi aja. ini pertanyaan ini lebih seru loh. Pertanyaan ini membahas ke logisan agama. Coba diganti. Terusin yang tadi aja, Aki, sama si Senel. Ini- Biar dapat poinnya lah. Lanjut aja. Ya mungkin gak apa-apa Pak Ustadz. Aduh ini waduh. Terdistract kan jadinya. Maaf Bang Senil ya. Maaf Bang Senil. Oke, Iya. Bang. Sampai mana kita tadi ya? Itu tadi yang bukan firman Tuhan tadi, Bang. Yang Ah ya, bukan menurut firman Anda Tuhan. itu tadi firman Tuhan, tapi menurut Paulus berkata Iya. itu bukan firman Tuhan. Jadi yang mana nih? Gimana nih? Ya, Jadi Anda seperti yang ikut saya Paulus katakan atau tadi, percaya Bang. Yesus nih? Ya Bukan, gimana? seperti yang saya katakan tadi, Bang, bahwa itu inspirasi ya. Ketika mereka menulis itu diberikan inspirasi oleh Roh Kudus. Itu yang saya percaya ya. Mereka diberikan inspirasi oleh Roh Kudus Waduh. gitu. Namun, penulisan-penulisan mereka pun nggak mungkin kan mereka seperti dikontrol 100% lalu tangan mereka bergerak sendiri, enggak. Jadi ada manusia mereka yang memang menulis juga gitu. Gitu, Bang. Tapi pesan-pesan secara ilahinya itu pasti udah dari Roh Kudus. Itu bukan dari manusia pesan-pesan ilahinya. Karena Paulus sendiri berkata bahwa bukan manusia yang mengajari aku, melainkan Roh Kudus. Tuhan Bukan, sendiri. melainkan Yesus Kristus, bukan Roh Kudus. Jangan dipelintir. Iya, Bang. Tapi maksudnya Bukan, kalau Anda Yesus salah. Kristus Melainkan sudah- Roh Kudus. Bukan, Bang. Tidak begitu Kalau dalilnya. Galatia Yesus- 1, 11 dan Yesus- 12. Betul. Mulai Enggak. serigala berbulu domba. Ayo jangan, Anda Oh, mempelintir sabar, ayat. Bang. No. Anda Justru mempelintir justru ayat. penguatannya ini, Bang. No. Saya luruskan dulu. No. Saya Iya, hafal dalil itu. coba. Iya, Enggak, saya hafal dalil itu. Jangan dipelintir ayatnya, saudaraku. Iya. Kita mau ini, kita mau edukasi. Jangan dipelintir. Sorry, mohon maaf saya potong kalau memang tidak sesuai. Kita baca lagi Oke, dalilnya. sudah, Bang. Oke, kita baca Iya, dalilnya paham, ya. paham. Oke, ini. Sebab aku nih, bagaimana Paulus menjadi rasulnya nih? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia melainkan dari Yesus Kristus. Mana Roh Kudusnya? Yes,
betul bang. Ya mana Roh Kudusnya? artinya- Tidak ada. Oh sabar bang, saya Ya, kan mana nggak Roh baca, Kudusnya? jadi mungkin saya terselip kata-kata. Tapi Berarti begini, salah Bang. ya. Berarti Kalau salah ya yang Anda dalam bilang tadi teologi ya. saya- Oke, salah ya. kenapa? Oke. Berarti Iya, Anda tadi saya salah ya. terselip ya untuk kata Ya, itu ya. oke. Nggak Iya, apa-apa, saya lebih suka anulir, begitu. anulir lah. Heeh. Ya, Ya, anulir siap. gitu. Nah, Hmm. tapi bukan masalah itu. Justru karena kesalahan saya ini bisa meluruskan, Bang. Kenapa? Karena kalau Yesus Kristus sendiri yang mengatakan itu dan Yesus Kristus sendiri yang turun langsung kepada Paulus, maka udah kiamat di situ, Bang, gitu. Nah, masalahnya bahwa dia katakan penyataan Yesus Kristus, Bang. Artinya penyataan Yesus Kristus itu dari Roh Kudus, Bang. Nggak mungkin Yesus Kristus langsung yang turun, Bang. Karena yang bergerak itu di bawah itu Roh Kudus semua, Bang. Yang Ini saya tercurah itu agak, Roh Kudus. ini saya Roh agak Kudus nggak yang masuk menuntun. nih. Saya nggak Iya. masuk nih. Masuk, Bang, karena Yesus berkata bahwa Roh Kudus ini roh yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Itu ada tertulis seperti itu, Bang, gitu. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Jadi semua kebenaran itu pasti dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kalau dia bicara mengenai bukan manusia yang yang mengajarinya, artinya sudah pasti Roh Kudus itu, Bang. Walaupun dia katakan penyataan Yesus Kristus, tapi kalau Yesus yang turun ya udah kiamat di sana, Bang, gitu. Jadi maksud Anda seorang penolong lain itu Roh Kudus? Iya, Roh Kudus itu. Tapi Yesus, siapakah engkau Tuhan? Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi itu Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu, Bang. Jadi Dari mana? Roh Kudus Dari atau mana saya Yesus bisa ini? katakan itu, Bang? Dari mana saya bisa katakan? Gimana? Dari Iya, mana iya, saya silakan, bisa nggak apa-apa, katakan nggak itu? apa-apa. Iya, iya. Karena ada penyataan berikutnya, seperti saya katakan tadi, bahwa ada Roh Kudus yang mencegat Paulus, lalu berikutnya masih di perikop yang sama ada Roh Yesus yang mencegat Paulus itu karena terlalu bilang roh terlalu banyak ini. Roh Kudus, lalu setelah itu Roh Yesus yang mencegat. Nah, pertanyaannya apakah Yesus memiliki dua roh? Apakah mereka atau kalau kita bilang 3 in 1 itu memiliki dua roh Enggak, atau tadi kan tiga roh? enggak Gitu. gini. Saya tidak bisa saya mengkerucutkan aja ya biar kita dapat Iya. poinnya, Bang, ya. Mohon maaf ya. Jadi maksud Anda kitab Roma ini untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi gitu? Karena Semua kenapa yang bukan membaca, Oh, semua yang membaca, membaca. semua yang membaca dan mereka menarik kesimpulan dalam artian apa ya, mengekstrak ilahinya. Bantah terus. Maka itu dari mereka gitu, Bang. Bantah terus. Ya, kepala ini baca, Bang, ya. Roma 1 pasal Artinya kita ke-7 bisa ya. mempelajari dari situ. Ya, kan, silakan Bang? dibaca dulu. Bukan Roma 1 bantah, pasal gitu. ke-7 silakan dibaca dulu. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Nah, Di mana? nanti Abang bilang Diulang lagi di mana? untuk orang Roma ya. Ya, di mana Ini ini? tinggal di Roma. Itu kan surat-surat. Anda orang? Bang. Ya, Anda orang? Ya, saya bukan orang Roma kan. Gitu. Nah, berarti bantah Ya, lagi dong. tapi kalau kita bicara kayak gitu, Bang, maka hanya teritori-teritori tertentu aja dong, Bang, untuk surat-surat ini, lalu untuk kitab-kitab tertentu yang lain pun hanya untuk teritori enggak kan? Kita bicara mengenai mengambil ekstraksi dari ilahinya gitu. Jadi kalau bicara orang-orang di Roma, tapi kita lihat konteks mereka, kita bisa mempelajari juga. Itu untuk kita juga nantinya gitu. Gitu, Bang. Iya. Jadi Itu kan ya, lanjut. oke, jadi saya simpulkan ya. Berarti si Paulus ini ternyata kita udah tahu salah satu antikristus itu adalah Paulus, Bang, ya. Berarti ya. Oh, enggak dong, bukan, Bang. Bukan. Bukan. Salah itu, Bang. Emang antikristus itu apa sih, Bang? Anti ajaran Kristus. Apa itu? Yang tidak? Tapi lebih ke anti Kristusnya, ke anti Yesusnya. Iya. Yang tidak? Yang tidak apa? Yang tidak percaya kepada Yesus, Bang. 2 Yohanes 1 pasal ke-7 apa, Bang? Coba dibuka, Bang. Abang bisa buka nggak? Atau abang bilang kata-katanya saya bisa ingat kayaknya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si Iya. penyesat dan antikristus. Benar? Iya, Bang, itu. Oke. Tadi Paulus menerima Injil dari mana? Dari manusia bukan? Dari Roh Kudus, Bang. Dari manusia bukan? Dari Roh Kudus, bukan dari manusia tapi dari Roh Kudus. Dari Yesus Kristus. Manusia bukan tadi? Iya, bukan manusia. Bukan manusia. Ya, itulah antikristusnya ada ketemu. Ya, justru ini kesalahannya, Bang. Loh, Ini kesalahannya, Bang. bantah Ketika lagi. Abang Ustadz, berbicara silakan itu- Ustadz Miftah masuk. Enggak, tunggu, Gantian Bang, sama Ustadz tunggu, Miftah. Bang. Belum kelar Nah, ini, nggak apa-apa, Bang. nggak apa-apa. Iya. Bentar, dikit lagi. Oh iya. Nanti udah beda lagi, ini udah kayak Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silakan. 1 menit lah. Iya, 1 menit. silakan. Nah, Iya, silakan. jadi kan tadi abang bilang ya, Iya, Bang Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Senai. tadi abang bilang bahwa ayat tersebut ya, memang berkata bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Iya, dia datang sebagai manusia, Bang.
Begitu. Itu nggak salah, Bang. Dia Jadi datang bukan sebagai Tuhan, manusia. bukan Tuhan kan? Ya, bukan Tuhan kan? Iya, dia datang sebagai wujud rupa manusia itu, Bang, harusnya. Anda tidak mengakui Yesus sebagai Anda ini mengakui Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan nih? Kalau dia sebagai manusia yang seperti level kita, enggak. Dia manusia yang memang, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau dia datang dan manusia melihat dia manusia, ya manusia bagi manusia gitu. Tapi dia wujudnya Tuhan memang. Wujudnya Tuhan. Jadi maksud Anda roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu berbeda dengan roh kita? Beda, Bang. Itu roh Tuhan, Bang. Beda. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud di dalam Lukas. Bang, tertulis. Tapi kita ini sama loh Bang dengan Yesus, sama-sama keluar dari firman Tuhan dan kita juga sama-sama ada roh. Kok Abang membantah terus sih Bang dari tadi? Matius 4 pasal keempat itu, tetapi Yesus Gini, menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gimana Bang? Betul. Kok membantah terus sih Bang? Aduh. Gak masalah itu, Bang. Itu bukan bantahan justru ayat itu. Tapi Sama gini, Bang, roh coba kita saya sama tanya roh ya. Yesus itu sama. Nah, iya, iya. memang sama-sama dari roh Allah gitu. Tapi gini, coba saya tanya gini, Bang. Silakan. Saya tanya, apakah ada manusia yang dipanggil Tuhan oleh malaikat-malaikat? Ada para nabi? Bagaimana? Di mana ayatnya? Mereka Abang memanggil juga dari dia mana itu para ayatnya nabi? dalilnya? Dipanggil itu maksudnya? Iya, bentar. Abang jawab dulu secara logika Ya, aja. bawa dulu gitu. dalilnya, Adakah bawa dulu manusia? dalilnya. Bawa dulu dalilnya. Di mana Oke, saya bisa buka? tadi yang saya katakan, hari Di ini mana? telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa itu? Bang. Oke, apa itu ayat itu maksudnya? Iya, ya akan lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, maksud saya yang Malaikat lahir itu berkata, Tuhan. Tuhan, Bang. Itu tulisannya Kristus Tuhan. artinya apa? Kristus Tuhan, Bang. Ada tulisan Tuhan juga, bukan hanya Iya, Kristus. maksud saya Kristus itu artinya apa? Yang diurapi, Bang. Yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Ya Tuhan itu dikatakan Tuhan. Tuhan diurapi, siapa yang berani mengurapi Tuhan, Bang? Ya Tuhan lah yang Bang, yang mengurapi Tuhan ya Tuhan lah, nggak Loh, mungkin. di situ kan manusia, terjemahannya ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ini kalau di Indonesia Kita kan bicara itu ada Tuhannya, tanda Bang. komanya. Kalau di asli original teksnya tidak ada koma dan ininya ya. Kristus artinya apa? Ntar itu dulu, jangan kemana-mana dulu. Kristus artinya apa? Kita bicara Tuhan ya, tapi kalau anggap abang Iya, bilang iya. Artinya Kristus seperti apa? tadi, yang diurapi, Bang, yang diurapi. Yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Iya. Oh Tuhan, Bang. Ampun DJ. Bang Teguh mungkin mau masuk. Iya. Bentar, iya. Bang. Yang tadi Iya, itu iya, apa iya. tulisannya setelah Tuhan itu, Bang? Bang, Setelah saya Tuhan kan tanya, tulisannya saya apa? akan tanya ya. Hari ini telah lahir bagimu. Bener kan Bang ya? Kristus. Kristus, oke. Tuhan. Ya, Tuhan. hari Nah, itu saya ini katakan, telah lahir dalil bagimu saya, juru kenapa selamat, Tuhan ini? yaitu Kristus spasi. Tuhan. Di kota Daud. Ya. Abang bilang yang lahir Tuhan. Saya tanya, Ya, itu. Kristus ini artinya apa? Iya, Kristus ini loh artinya apa? Iya, yang diurapi kan, Bang? Yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Tuhan itu tulisannya Tuhan, Bang. Setelah itu. Mati Apakah nih, manusia? Coba Bang. Coba Abang jawab lah. Abang jawab dulu tadi, Bang. Apakah ada manusia yang dipanggil Tuhan oleh Enggak, siapa malaikat? Bang yang berani mengurapi Tuhan? Saya tanya dulu. Ya makanya saya katakan dulu, Bang. Sebelum kita kan itu cara dia memandang beda. Nah, Jadinya. memang itu kalau kita lihat itu ada kontradiksi pengajaran. Apakah benar ini oknum yang sama? Aku kasih contoh, Bang. Sebelum Yesus itu bangkit dari kubur, dia bilang apa? Aku diutus hanya kepada domba dari Bani Israel. Setiap doanya selalu memiliki kata mereka di situ. Coba Yohanes 17 ayat 3 apa katanya? Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Mereka di situ kan? Mereka itu ditunjukkan kepada Bani Israel. Bahkan Yesus juga melarang murid-muridnya pergi ke bangsa lain. Ya, lalu. Habis itu doanya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, tiba-tiba ada makhluk yang mengaku Yesus yang bangkit dari kubur. Ini apa pernyataannya? Dia bilang, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Putra dan Bapa dan Roh Kudus. Sebelum dia bangkit dari kubur, nggak pernah ada pernyataan itu dia ucapkan dari mulutnya. Bahkan selalu dia bilang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kan begitu, Bang, kan? Nah, sebelum dia Bang, nanti saya lupa, Bang, narasinya, Bang. Kalau terlalu banyak nanti saya lupa narasinya. ini saya buktikan bahwa Enggak, ada itu perbedaan. berkesesuaian kok, berkesesuaian Ada kok. perbedaan pengajaran. Ya, Bang. maksudnya Cuma nanti kalau beda- terlalu banyak saya lupa Iya. dong. Sebentar, Bang. Sebelum dia terangkat ke surga, sebelum dia bangkit dari kubur, dia diberikan kekuatan oleh malaikat. Bahkan dia ketakutan ketika melihat malaikat. Nah, setelah dia bangkit di kitab Wahyu, justru dia yang mengutus malaikat. Ini kontradiksi lagi. Oke. Apakah ini oknum yang sama? Nah, gitu loh, Bang. Betul. Yang sama, Bang. Karena setelah dia bangkit, Bang, dia udah diakui sebagai Allah, Bang. Mati meja.
Siapa yang ngakui dia? Siapa Saya yang baru mengakui mau dia bilang sebagai jangan Allah, dulu Bang? tekan tombol itu gitu. Ini. Oh, Enggak bang, lucu bang, soalnya lucu bang. karena memang benar bang. Setelah dia Enggak bangkit, bang, dia bang diakui Teguh tadi sebagai sudah Allah. membuktikan dalil dan data loh bang. Kenapa ditolak sih? Iya. Saya juga sudah. Ini saya bukan menolak, saya juga pakai data. Dia udah diakui sebagai Allah ketika dia bangkit, bahkan dia mengakui dirinya sendiri sebagai Allah ketika dia bangkit, bang. Di mana Bang Yesus mengaku dia sebagai Allah? Oke. Ketika di Wahyu dia mengakui mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Namun sebelum dia naik ke sorga pun dia sudah diakui sebagai Allah. Di mana itu Bang? Dia Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. itu bukan berkata Thomas Bang. Thomas ketika Apa? disuruh membuktikan bahwa itu Yesus, kan dia suruh pegang tuh tangannya. Thomas itu sedang kaget dia, ya Allahku ya Tuhanku. Bukan itu tujuannya kepada Yesus. Abang Salah. lihat ayat. Bang, kata Tuhan itu dari Thomas atau dari para murid itu selalu merujuk Enggak, kepada maaf Yesus. ya. Harap dimaklumi Gitu, ya, Bang Teguh ini memang tidak dipenuhi Roh Kudus Bang Senel. Jadi harap dimaklumi aja ya. Jadi memang Ya, pelan-pelan karena kan kalau mau menafsirkan seperti itu, Bang, artinya itu nggak perlu ditulis oleh para murid, Bang. Jadi mereka menulis itu karena mereka mau menekankan memang dia Allah di situ. Ya Tuhanku dan Allahku udah nggak salah lagi itu, karena di Wahyu pun dia mengakui mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Jadi betul kata Bang Teguh tadi, kitab berbeda, Wahyu, Bang. Bang, kitab Wahyu itu coba Abang baca Wahyu 1, Bang. Wahyu 1 Yesus baca dulu. Kristus. Yang apa? Coba Yang apa? lanjutkan. Loh, Abang baca biar Abang paham, jangan aku yang bacakan lagi, Bang. Iya, saya udah baca tapi kan saya nggak Nah. ingat-ingat semua gitu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Iya. Berarti Lalu perkataan Yesus ini adalah firman Tuhan yang dikaruniakan kepada Yesus. Maka ketika dia yang bilang, dikaruniakan "Aku-" Allah, Bang. Iya, yang dikaruniakan Allah. Maka Yesus bilang, Iya. aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, dia Iya. ngutip firman Tuhan itu, menyampaikan firman Tuhan. Bukan dia yang Alfa dan Omega. Masa Salah, Bang, Bang. hamba Gini. Indonesia? Dia kalau dia bicara, Bang, kalau bicara bahwa dia adalah firman Tuhan dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri, ya jadi dia Allah juga, Bang, gitu. Berarti Yohanes 17 ayat 3 itu salah, Bang. Salah itu Nah, salah. ini lagi bilang-bilang salah nih. Salah. Di Yohanes 17 ayat Siapa? Loh, Malah tanya nanya Abang, lagi Bang. siapa. Abang kan pasti kan udah ada referensi ya. Silakan coba Abang bilang ke siapa. Oke, ini aku bacakan lah, Bang ya. Pelan-pelan ya. Karena saya bilang hidup- pun Abang nggak percaya kan. Loh, bukan nggak percaya, Abang ini sedang bukan melawan kami, Bang, melawan Bible. Melawan Bible Bang. Enggak. Di Yohanes Siapa? 17 ayat 3, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkaunya I-nya huruf besar ya. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, satu-satunya Iya. Allah yang benar menurut Yesus siapa, Bang? Ya, siapa Bang? Ya, itu dirujuk kepada Bapa. Iya. Bapak. Kenapa? Berarti Bapak adalah satu-satunya Allah yang benar. Selain Bapak Iya. Allah yang benar, selain Bapak berarti Allah yang tidak benar kan? Berarti nggak ada Allah lain selain dia kan? Kenapa Bang bilang Yesus jadi Allah? Nah, Berarti kenapa? kalau Kenapa Yesus Thomas adalah Allah, mengatakan dia berarti Tuhanku Yesus- dan Allahku, Bang? Bang, Apakah ini, Bang. Thomas tersesat? Kalau menurut Abang Thomas mengatakan Yesus itu adalah Allah, berarti Thomas tersesat. Tetapi kalau Thomas Kenapa? itu konteksnya Bagaimana Thomas bisa tersesat, Bang? Dengarkan dulu, Bang. Menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Artinya selain Bapa Allah yang tidak benar. Kalau menurut Iya, bukan Abang- Allah. Artinya bukan Allah. Selain Bapa itu bukan Allah. Selain Bapak bukan Allah, betul. Iya. Nah, kalau Thomas menyatakan kita anggaplah kalau Thomas menyatakan ya Tuhanku dan Allahku dirujuk kepada Yesus, maka Thomas tersesat. Tetapi konteks dari kalimat itu dia sedang kaget itu, sama seperti saya ketika tiba-tiba Bang Jai Abang- dengar dulu Bang, dengar dulu Bang. Masa Dengar abang dulu, pikir Bang. mereka itu Dengar- di zaman modern gini, Loh, Bang, gitu? sekarang Ya, saya oh my God, gitu. sekarang saya Enggak. tanya, saya Enggak tanya Bang. Abang. Enggak, di situ bukan Allah kalimatnya itu, theos di situ kan. Iya, Theos. Maksudnya masa Nah. mereka bilang, oh my God. Oh gitu, aduh. Ya memang seperti itu. Iya, maksudnya itu nanti di gaya-gaya modern Enggak, sekarang baru gini. berani Coba bilang Abang begitu, buka Bang. ayatnya. Mereka nggak Coba ada Abang yang buka. begitu. Dengarkan saya, Bang. Coba Abang buka ayatnya. Fungsi tanda seru di akhir kalimat itu apa fungsinya? Itu kan tulisan kami manusia yang udah menafsirkan, tapi aslinya mereka nggak pakai tanda seru, Bang. Kalau aslinya juga nggak ada tulisan, Bang. Orang tuh ngomong Iya, ngomong ada. langsung.
Justru karena ditulis menjadi rancu. Sebenarnya itu kan dia, ya Tuhanku ya Allahku. Contoh ketika Enggak, Bang dia ini itu tiba-tiba mengakui, datang Bang. hadir di depan pintuku. Aku kan kaget nih. Ya Allah, Bukan aku gitu, Tuhanku. Bang. Bukan berarti aku Salah, bilang salah, Bang Ji salah. itu Tuhan dan Allah. Salah, Bang. Ketika dia tahu, itu dia langsung mengakui ketika dia tahu. Jadi narasi yang dibawa oleh para rasul yang menulis itu seperti itu, Bang. Oke, Ketika dia berarti anggap mengakui, abang menganggap Thomas berkata benar bahwa Yesus adalah Allah. iya, memang betul. Berarti yang mana yang benar, Thomas atau Yesus? Nah, karena Yesus tidak mungkin salah, Thomas juga tidak mungkin salah karena dia adalah utusan Yesus Nggak langsung. mungkin dua-dua benar, Bang. Nggak mungkin Salah, juga Bang. dua-dua Justru salah, salah. Bang, gitu, Harus Bang. ada yang salah, harus ada yang Justru benar. justru itu narasi yang salah karena itu akan membuat bertabrakan dua orang Nah, ini. coba gitu. Abang jelaskan Dua di orang. Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus Allah satu-satunya yang benar adalah Bapa. Menurut Thomas, Yesus adalah Allah. Yang mana yang benar? Iya. Kenapa kalau itu salah lalu Yesus tidak menegur? Thomas, salah loh. Karena dia tahu ya Thomas ini kata ya Tuhanku dan Allahku bukan dirujuk kepada dia. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Itu pengakuan, Bang. Pengakuan. Biar kita agak adem dulu sebentar ya, izin saya siapa tamu. Silakan. Analogi Kristen atau Muslim, Abang? Selamat Bang sore. analogi nih Muslim kayaknya. Anyway, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baterainya Muslim tinggal 15 saya. menit, Bang. Soalnya gini, akun saya ini sudah ditandai sama TokTok, jadi sekalinya ada report hilang akunnya, sayang. lanjut. Aduh. Guys. Saya tinggal 15 menit nih. 15 menit, 15% nih. Jadi kayaknya udah nih. Apanya Bang yang mau berat nyawanya? Apanya? Bukan baterainya. Ini bukan melarikan diri, ya nggak ada melarikan Iya. diri. Bisa sambil dicas itu, Bang. Iya, Bisa saya lagi di dicas, jalan. sambil cas aja. Lagi di jalan masalahnya. Nanti saya di rumah coba kalau masih ada saya balik lagi lah gitu. Jadi gantung Gitu. nih diskusi saya. Saya makanya Ya, itu- tadi minta naikin ke soalnya host ini mau diskusi dengan Anda. Soalnya udah mentok, Bang, gini. Karena mentoknya di mana? Ketika Thomas berkata ya Tuhanku dan Allahku. Nah, dari Bang Tauku udah bilang itu pandangan kaget gitu. Nah, dari kami memang percaya bahwa itu pengakuan. Jadi udah bertentangan Ya, situ. Itu bakalan deadlock. Ketika itu pun terjadi, ini mohon maaf Gurunda, saya sepertinya ngerampas pembicaraan ini. Gini, ketika Thomas berkata itu, apakah Thomas sudah tahu itu adalah Tuhan? Iya, udah tahu. Karena Bang. dia baru pertama jumpa loh. Enggak, dia udah tahu, mereka udah lama dengan Yesus, lalu Yesus sudah membukakan mereka rahasia-rahasia. Jadi Thomas hanya masih kurang percaya aja gitu. Pas dia pegang dan dia yakin, barulah keluar kata-kata itu. Para murid yang lain nggak Jadi- berkata begitu karena mereka udah tahu. Iya, dari mana Thomas tahu ketika yang dia hadapi itu adalah Tuhan? Artinya ada yang kata-kata yang Yesus katakan kepada dia, kepada mereka para murid yang tidak ditulis di situ secara eksplisit. Yang tidak ditulis. Jadi bagaimana caranya Anda mengetahui 2000 tahun yang lalu Thomas itu menyembunyikan sesuatu yang ada tapi tidak tertulis? Cara saya tahu ya itu karena udah ditulis setelah itu kan, murid-murid menulis ya Tuanku dan Allahku. Itu kan yang menulis Injil dan surat-surat itu kan para murid, lalu ada para rasul. Jadi udah pasti mereka tidak salah, Bang. Kalau mereka mau pilih kata-kata yang benar, harusnya mereka nggak tulis itu kalau menurut Abang itu salah gitu. Tapi ternyata mereka tulis, jadi saya percaya aja dengan mereka, Bang. Nah, ketika mereka menulis itu, apakah merujuk yang memvalidasi tulisan itu? Apakah Thomas itu sendiri atau penulis itu menerka-nerka? Enggak. Ini harus jelas dulu. Yang memvalidasi itu adalah Roh Kudus, Bang. Roh Kudus. Nah, ketika Anda berkata tentang Roh Kudus, ini mohon maaf, saya bukan ingin mencampuri kekristenan. Ketika Anda berada di denom A, denom B, denom C sampai 6.000 denom, ya, itu justru membedakan tentang apa yang Anda pahami. Oh, gimana itu, Bang? Dia bukan Tuhan. Di denom lain mengatakan dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Dia katanya tergantung juga denom yang punya mana Roh Kudus. berarti ya. Saya mau tanya dulu, validasi tentang Roh Kudus ini bagaimana? Kalau kita bicara Karena mengenai bisa denom klaim. yang tidak mempercayai Yesus Kalau adalah kita Tuhan, klaim, artinya dia di luar bukan gini, Kristen. Bang. Gini, Bang, kita kalau cuma mau klaim, ya Bang, gampang Bang kita main klaim-klaim, gitu kan? Tanpa ada dasar yang memvalidasi, tanpa ada dasar bukti. Itu bisa kita klaim. Justru kita lagi bicara sini, Bang, karena ada dasar, Bang. Ketika Anda ditagih surat hutang, dia mengklaim kamu punya hutang. Kamu harus punya dasar dong, bahwa aku tidak punya hutang. Kan begitu.
Bagaimana caranya kamu membela diri ketika kamu ditagih surat hutang? Itu punya surat loh bang. Ketika Iya, lalu? kamu membela diri bagaimana? Gimana bang lalu? Nah itu makanya nggak bisa ketika kamu mengklaim, ada yang mengklaim, kamu harus tahu klaimnya dari mana dasarnya. Iya, abang juga kan ketika abang bernarasi ini, abang juga ada klaim-klaim ya kan. Jadi ya udah gitu. Nah makanya saya katakan di situ ketika itu Thomas tidak tahu itu Tuhan. Nah itu klaim Karena abang. saya- Masalahnya itulah kenapa tadi saya Nah, katakan ini udah kan- deadlock nah, bang. ini kan Udah deadlock, begini, Bang. Gitu. Suatu kitab itu kan ada urutan bang. Ada urutan dari mana dulu awalnya, bagaimana kejadiannya, baru ada berikutnya yang mengatakan Thomas melihat Tuhan. Abang Kan Snail begitu. Cup, Abang Snail Cup ini lebih percaya Thomas atau lebih percaya Yesus sih bang sebenarnya? Saya Nah, percaya itu apa tadi. yang sudah tertulis bang. Itu udah tertulis kan? Lalu Betul, narasinya dari udah mulai jelas, Bang. perjanjian lama semua tertulis. Sampai Ya, ke dan ada perjanjian baru narasinya, semua Bang, tertulis. Ada Namun narasinya. ketika Yesus semasa hidup dia berkata A, lalu setelah Yesus disalib dan jadi Tuhan, ada yang berkata B. Itu semua Jadi tertulis gini loh, loh bang. Kenapa Bang, jadi ini bentar. Coba saya jelasin nih. Saya coba share lah gitu. Iya, Masalahnya gini. Para murid itu menarasikan Yesus itu adalah Kristus dan dia adalah Tuhan. Lalu para murid ini menarasikan termasuk dalam Yudas 1 Ini ayat murid orang 4, mana ya. nih? Murid-murid Kristen atau murid-murid Yahudi nih? Yang menulis kitab-kitab itu. Siapa Gitu. tuh? Siapa tuh? Semua murid-murid yang menulis Salah ya, yang satunya? menulis. Soalnya kalau Kalau murid-murid kita lihat orang Yahudi itu nggak pernah menganggap Yesus. ya, Paulus pun menulis, Bang. Lalu Petrus pun Oh, Paulus. menulis ya. Iya, Tapi Petrus kan ditulis orang ya gitu. Lalu apa? Yohanes pun menulis gitu. Jadi kalau kita bicara seperti itu lagi, kita balik lagi ke zaman batu gitu, Bang. Kita langsung di sini, Bang, yang udah terjadi semua, kita udah nggak bisa ganggu gugat tuh. Nah, para murid ini mereka menulis ya, dan narasi-narasi yang diberikan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan di dalam Yudas 1 ayat 4 itu dikatakan bahwa dia adalah penguasa absolut. Jadi udah gimana mungkin para murid yang menarasikan seperti itu lalu mereka sendiri yang membuat salah tulisan-tulisan di Injil, padahal semua mereka itu berkumpul bersama-sama dan mereka saling tahu ini tulisan ini ada loh, ini ada gitu. Jadi nggak mungkin mereka acak-acakan, Bang. Dan kita yakin bahwa dalam Roh Kudus pun itu udah nggak mungkin lagi kalau dalam Roh Kudus itu lalu acak-acakan semua mereka. Anggaplah Abang masih bingung. Oh, sekarang Kristen mungkin ada yang denom ini, denom itu. Oke. Di sana mengaku ada Roh Oke, Bang. Kudus. Di sini mengaku Oke, ada Roh Bang. Kudus. Ya udah, kalau Abang masih bimbang tentang itu, oke. Tapi kami Oke, nggak akan gini. bimbang kalau para murid, Bang, gitu. Oke bang, itu kan itu sebenarnya doktrin ya. Abang memahami suatu doktrin dari Yes, betul, Bang. dogma yang disampaikan. Ya, oke. Dari Gini, para gini, murid. saya mau Ya, saya mau doktrin dan mengajarkan dogma satu dari prinsip. para Bang. murid. Ya, saya mau Itu, mengajarkan Bang. satu prinsip tentang kekristenan. Nah, ketika Kristen itu berprinsip, yang terutama itu kan dikasih ya, Bang ya. Kan ajaran kasih kan. Betul. Nah, ketika ajaran kasih itu bentrok dengan apa yang diajarkan di perjanjian baru, Abang membaca nggak, meneliti nggak, ajaran kasih itu sebenarnya sudah ada di perjanjian lama atau hanya ada di perjanjian baru? Ya tergantung narasinya, Bang. Karena kalau kita bicara mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru, itu kita sebenarnya sebagai orang-orang yang sekarang ini ya, yang percaya, tinggal percaya aja gitu. Kami itu nggak ada hak untuk mengatakan bahwa kasih itu nggak ada di perjanjian lama. Kasih ini nggak ada di perjanjian baru. Kami nggak ada hak. Yang kami punya adalah hanya pengenalan akan Yesus Kristus ini, Bang. Nah, ini yang saya katakan, para Bang. rasul, Abang ini, Bang, itu Bang. Satu menit lagi, kegabrulannya. 1 menit, Bang. 1 menit, Bang. Ketika para rasul ini memberitakan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi, mereka nggak ada inspirasi apa-apa tentang perjanjian lama, Bang. Jadi kita seperti Orang-orang itu, gitu, Bang. non-Yahudi itu digarisbawahi ya, Bang ya. Orang-orang non-Yahudi. Iya, Makanya mereka nggak saya ada katakan referensi tadi, apa-apa gitu. Abang tidak mempelajari kitab yang Anda menjadikan patokan di perjanjian lama. Anda Patokan kami justru adalah Yesus mempercayai. Kristus, Bang. Betul saya katakan. Yesus Kristus itu orang Yahudi, Bang. Betul, Bang, betul. Betul ya? Orang Iya. Yahudi. Semua dalil-dalil yang diajarkan Yesus berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Iya, betul. Di Matius 22, 36 sampai 40 itu kan jelas. Ada hukum terutama, ada hukum kedua, betul? Iya. Iya, betul?
Iya betul bang. Nah, ketika semua itu menjadi rujukan bagi umatnya Yesus, yaitu bangsa Ibrani, aku hanya diutus hanya untuk bangsa Israel saja kan? Kan begitu pesannya. Nah, Iya betul. harus semuanya mengikuti apa yang menjadi hukum Taurat. Oh, Enggak, kalau enggak bicara begitu. itu ya saya Enggak, Bang Analogi enggak begitu. Mereka ini sudah hukum rohani baru. Beda. Makanya saya katakan Bang, yang namanya ajaran kasih, ketika Abang menyinggung-nyinggung tentang ajaran kasih Yesus di perjanjian baru, justru perjanjian baru bertentangan dengan ajaran kasih yang di perjanjian lama. kalau Yang seseorang